Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah Minggu 24 Januari 2021 hari ini akan kita mulai, dan tata ibadah yang kita gunakan adalah tata ibadah hari Minggu keempat. Kami undang jemaat Tuhan berdiri, kita menyanyikan kidung pujian Aku Hendak Memasyurkan. Jemaat yang terkasih, ibadah ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pemimpin kita pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3. Demikian bunyinya: marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kidung pujian hidup ini adalah kesempatan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan kata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharuilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Pujian di tengah ombak.
dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman Mari kita fokus dan kita mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami boleh dimampukan di sepanjang kehidupan kami, dan kami boleh Kau berkati di dalam setiap kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan segera kami dengarkan, Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna. Maka dari itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah peribadahan kami hari ini, dan memberkati kami, menyertai kami dalam kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan yang baik, kiranya dalam sabda kebenaran firman-Mu ini, Tuhan boleh memakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini untuk boleh berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Dan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, kiranya semua merupakan perkenaan Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Gemis Elim yang hari ini bersatu hati, berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kau memberkati bagi jemaat kami yang hari ini bersama-sama dengan kami di gereja untuk mengikuti ibadah, dan memberkati juga bagi jemaat yang sedang berada di rumah dan mengikuti peribadahan secara online.
Kami rindu Tuhan dan kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan membaca sabda kebenaran firman Tuhan sesuai dengan leksionari Gemis Minggu 24 Januari 2021 yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, bisa Alkitabnya diberi tanda dan dibiarkan tetap terbuka. Hosea pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menyertam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, sebab seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah merumukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam layanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku
persembahan kita menyanyikan Bagi Tuhan Kuat. Mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, pada sepanjang minggu ini kami telah diberikan berkat-berkat untuk kami dapat melayani-Mu Tuhan. Kami juga melalui berkat ini Tuhan, kami mengembalikan melalui persembahan. Berkatilah persembahan ini menjadi berkat dalam pelayanan gereja kami, khususnya gereja ini. Juga Engkau memberkati orang-orang yang telah memberi Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian bagi Tuhan kuat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malun semahat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, luar biasa. Kita patut bersyukur jika sampai saat ini keberadaan kita sebagai umat kepercayaannya diberikan selalu kesehatan, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu baik yang berada di gedung gereja ini maupun jemaat Elim yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online, Tuhan juga senantiasa menganugerahkan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam khotbah, sebelum saya akan menjelaskan bagaimana khotbah kita pada minggu pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan cerita sedikit mungkin di awal tentang saya, ya pastinya bukan tentang yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Clarita Sintika Mamonto. Saya biasa dipanggil Clarita. Umur saya masih 21 tahun ya, saya masih sangat muda. Dan atas perkenan Tuhan dan kebaikan Tuhan, saya sekarang sedang menempuh kuliah, tepatnya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan
Saat ini saya sudah masuk di semester kedua, tahun keempat, jadi sudah mahasiswa tingkat akhir seperti itu. Ya, jadi ini merupakan pengalaman pertama saya, sekaligus sebuah pengalaman yang baru bagi saya untuk saya boleh berada di tengah-tengah jemaat Miss Eli dan melakukan pelayanan di ibadah minggu pagi hari ini. Kurang lebih itu saja ya perkenalan singkat kita, supaya nanti ketika Bapak Ibu melihat, mungkin ada yang bertanya, wah kok biasanya ibadah minggu ini yang mimpin tuh biasanya pendeta, bisa ibu pendeta atau bapak pendeta. Tapi kali ini The Miss Eli dipimpin oleh seorang saudari, ya seorang mahasiswi seperti itu. Jadi itu saja perkenalan singkat saya, dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama saling memahami dan mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan sederhana, tetapi ungkapan ini sering sekali kita dengar. Ungkapan ini sering sekali kita dengar. Ungkapannya berkata demikian: tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Ungkapan yang sering sekali kita dengar pada situasi tertentu, dan biasanya ungkapan tersebut akan kita dengarkan atau tidak langsung kita sendiri yang akan mengucapkannya ketika kita hendak memperkenalkan diri kita terhadap orang lain, atau sebaliknya orang lain memperkenalkan diri mereka terhadap kita. Biasanya pada saat-saat tertentu, misalnya ada rapat, ya, rapat gemis misalnya, terus datang ada anggota majelis jemaat dari gereja lain, pasti kan akan memperkenalkan diri. Nah, ungkapan tak kenal maka tak sayang ini seringkali diucapkan di awal sebelum memperkenalkan diri. Misalnya seperti ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur karena kita akan rapat, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nama saya Bapak, dan seterusnya, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan yang sering kita dengar ini, ya, kelihatannya sederhana, tidak kenal maka tidak sayang, ya, tak kenal maka tak sayang, itu bukan hanya sekedar ungkapan yang diucapkan saja ketika ingin memperkenalkan diri atau sebaliknya, tetapi ungkapan ini punya sebuah makna yang mendalam. Ya, ketika kita mengungkapkan tak kenal maka tak sayang, itu memiliki makna atau arti ketika kita tidak mengenal orang tersebut atau orang tersebut tidak mengenal kita, maka akan terasa sulit bagi kita untuk mau mengasihi orang tersebut. Betul ya? Ketika kita tidak mengenal orang itu atau orang itu tidak mengenal kita, maka akan sangat sulit untuk kita mengasihi orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalan yang terjadi itu bukan sebuah perkenalan ya yang penting saya kenal, tetapi perkenalan itu merupakan sebuah proses di mana antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok yang lain untuk saling akrab, ya, untuk saling akrab, untuk saling mengetahui antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Jadi kalau kita sudah kenal orang tersebut, tidak bisa tidak, kita pasti akan akrab dengan orang tersebut, dan kita pasti akan akrab dengan orang tersebut. Dan dampak ketika kita mengenal atau akrab dengan orang tersebut, pastinya muncul dalam hati kita atau diri kita untuk mengasihi orang tersebut. Perkenalan yang terjadi dalam hubungan kita dengan sesama itu tidak hanya terjadi hanya dalam ranah hubungan kita dengan sesama kita atau manusia dengan manusia, tetapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalan itu juga terjadi ketika kita belum mengenal akan Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal orang atau tidak mengenal manusia, kita sulit untuk mengasihinya. Sebaliknya, jika kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, sangat sulit bagi kita untuk memberikan diri kita untuk mengasihi kepada Tuhan. Akan terasa sangat sulit. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu pemahaman yang sangat-sangat sederhana yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada minggu pagi hari ini,
kita boleh melihat polemik yang terjadi ya dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel, dan perikop judul yang kedua, Efraim tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat konteks pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Nabi Hosea, seperti yang mungkin jemaat sudah ketahui, Nabi Hosea merupakan nabi yang berasal dari kerajaan utara ya, Yehuda. Dan sering sekali kita melihat bahwa Nabi Hosea itu bersahabat baik dengan Nabi Amos. Tetapi berbedanya Bapak Ibu Saudara, Nabi Hosea ini merupakan penduduk asli atau tinggal tetap di kerajaan utara. Sedangkan Nabi Amos itu adalah seorang pendatang. Nah, kita bisa bayangkan ketika Nabi Hosea yang merupakan warga asli kerajaan utara pada saat itu, secara otomatis Nabi Hosea ini mempunyai rasa kepekaan yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih tinggi dibanding Nabi Amos. Kenapa? Karena dia lahir di situ, dia besar di situ, dia bertumbuh di situ dalam budaya pada saat itu, dan secara otomatis Nabi Hosea ini sangat mengenal dan sangat peka tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, polemik yang terjadi dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini memperlihatkan bahwa perlakuan, tingkah laku, tindakan umat Israel yang tidak setia kepada Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat bangsa Israel tidak setia? Atau apa yang mereka lakukan, tindakan apa yang mereka lakukan sehingga bisa dikatakan mereka tidak setia? Yang mereka lakukan adalah mereka bersundal. Tapi di sini pemahaman bersundalnya adalah mereka bersundal menyembah Allah lain. Jadi mereka menyembah kepada berhala, pada patung-patung atas nama Allah lain. Jadi mendua hati, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Allah marah. Allah marah karena Allah tidak suka akan mendua hatinya orang Israel pada saat ini. Yang seharusnya mereka datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, tetapi yang mereka lakukan malah sebaliknya, menyembah berhala. Nah, inilah yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan merasa diduakan, membuat kecewa Tuhan, dan membuat Tuhan merasa sedih. Di sinilah Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk datang ke tengah orang-orang Israel pada saat itu untuk mempertobatkan mereka untuk, ayo mari sama-sama kita berbalik kepada Allah yang kita sembah, yang sesungguhnya adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nabi Hosea melakukan pelayanannya atau diperintahkan Tuhan untuk hadir di tengah bangsa Israel mempertobatkan mereka, ada hal yang menarik yang boleh saya tampilkan di sini atau yang boleh perikop bacaan kita ini perlihatkan, di mana Tuhan memperintahkan Hosea untuk menikah ya, atau Bapak Ibu bisa lihat di Hosea pasalnya yang pertama, Hosea pasal 1 ayatnya yang kedua, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah orang-orang sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman kepada Hosea yang melalui perantara Nabi Hosea, Hosea diminta untuk menikah atau kawin dengan seorang perempuan yang bersundal, seperti dalam perikop bacaan kita di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jangan membayangkan Nabi Hosea dalam konteks pembacaan kita saat ini sebagai orang yang tidak bercela, dan sedangkan istrinya yang bernama Gomer tadi seorang perempuan sundal itu merupakan orang yang sangat bercela ya, karena dia dikatakan sundal. Tapi Bapak Ibu, mari kita melihat metafora antara Nabi Hosea dengan istrinya yang bernama Gomer. Gambaran Nabi Hosea dengan istrinya yang bernama Gomer itu merupakan gambaran Allah dengan umatnya. Terlebih khusus dalam konteks pembacaan kita saat ini adalah orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang penuh pengasihan,
Tuhan yang penuh cinta kasih, peduli dengan umatnya, itu digambarkan dalam diri Nabi Hosea. Sebaliknya, ketika kita melihat istrinya, itu digambarkan seperti gambaran umat Israel yang pada saat itu sedang menyembah berhala atau menduakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam perikop pembacaan kita saat ini, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa pada kenyataannya orang-orang Israel pada saat itu tidak mengenal Allah. Ya, kalau misalkan mereka mengenal Allah, pastinya mereka tidak akan melakukan perbuatan berbalik kepada Allah untuk menyembah berhala atau menyembah Allah lain. Tetapi yang dilakukan justru sebaliknya. Jemaat yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah bukti sempurna pengenalan akan Allah. Ya, pengenalan akan Allah. Mengenal akan Allah itu bukan sebuah upaya atau usaha yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan atau ketika kita berucap, tetapi mengenal Allah itu merupakan sebuah upaya, sebuah proses dan sebuah kebulatan hati penyerahan hidup kita secara utuh kepada Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara semua, termasuk juga saya, ingin mengenal akan Allah, itu artinya kita dituntut tidak bisa tidak harus menyerahkan diri kita secara utuh kepada Allah. Enggak bisa setengah-setengah karena kita mau mengenal akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam proses kita mengenal Tuhan itu tidaklah mudah, ya. Apalagi kita sebagai seorang manusia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai penderitaan hidup, ya. Ada aja masalah setiap hari. Habis selesai ini, nanti ada lagi yang lain. Selesai yang masalah B, nanti ada lagi masalah yang C. Seperti itu setiap hari, misalnya, selalu diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah, ketika kita mau dengan sungguh-sungguh mengenal Allah, seperti bunyi nats pembimbing kita tadi pada pasal yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, jadi bukan hanya kita mengenal, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh penyerahan secara utuh hidup Bapak Ibu Saudara termasuk juga saya kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita mau mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan, kalau kita mau menyerahkan diri kepada Hamba-Mu, mau mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan tidak akan diam, tapi Tuhan akan memperdulikan kita, dan pasti dalam kehidupan kita akan terus dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup kita, asal kita sungguh-sungguh untuk mau mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ketika kita mau mengenal Allah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengenal Allah, ya, atau mengenal Tuhan seperti itu. Upaya atau usaha apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang boleh saya bagikan kepada jemaat sekalian mengenai usaha atau upaya apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan dalam proses kita mengenal Allah. Yang pertama pastinya, ketika kita mau mengenal akan Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, ya, yang kita percaya, pastinya kita harus mengerti akan firman-Nya. Tidak bisa tidak. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Jadi ketika kita mau mengenal Allah, kita harus mengerti akan firman-Nya. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara termasuk juga saya, jadi ini refleksi bagi jemaat sekalian dan juga saya, seberapa sering kita membaca Alkitab, membaca firman-Nya. Oke, mungkin membaca itu sangat mudah ya, tinggal dibaca aja, yang penting buka Alkitab, kitab tertentu pasal A sampai B misalkan, kita baca bisa, itu sangat mudah. Tetapi yang menjadi refleksi bagi kita semua adalah bagaimana kita mau merenungkan firman itu, dan bagaimana kita mau memahami firman itu dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pengenalan akan Tuhan itu adalah pengenalan yang utuh, bukan hanya sekedar kita membaca firman-Nya saja, terus direnungkan, habis itu tidur selesai. Besok pagi bangun terus kita tidak melakukan apa-apa. Itu belum secara utuh, belum secara sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti firman-Nya. Seberapa intim kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saya pun dalam proses saya, sebagaimana saya ada saat ini, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengerti akan firman-Nya. Jadi bukan karena saya mahasiswa teologi, jadi jemaat sekalian bisa mengambil kesimpulan, ada pasti saudari Clarita mengerti. Tidak, itu merupakan proses kehidupan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita bersama-sama boleh memahami firman-Nya, mengerti firman-Nya, merenungkan dan juga melakukan akan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita boleh mengerti akan firman-Nya, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini menarik bagi saya. Kalau tadi kita melihat sebuah usaha yang kita lakukan, yang pertama untuk mengenal Tuhan adalah mengerti akan firman-Nya, pahami firman-Nya, intim dengan firman-Nya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lewat pengenalan kita kepada sesama. Kalau kita bisa berjam-jam lihat Facebook, ya Bapak Ibu mungkin buka Facebook, kemudian kita bisa cari ini status si A nih begini, aduh si ibu ini di statusnya begini, aduh ada foto kue kenari misalnya. Terus kita mau berusaha untuk mengenal, wah bagus ya. Kita bisa scroll Facebook dari atas sampai bawah berjam-jam, tapi kita lupa bahwa ada sesama kita di luar sana yang juga butuh dukungan dari kita. Kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk bertatapan di depan handphone, ya, atau gadget Bapak Ibu Saudara, termasuk juga saya pegang hari ini. Kita bisa membaca segala informasi di sini secara tepat, tetapi kita lupa untuk peduli dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat realita konteks yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu dan saya masih menggumuli dan masih dalam suasana khawatir, takut dengan pandemi COVID-19. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita masih takut, masih khawatir dengan pandemi COVID-19. Lantas apa yang kita takutin dan apa yang kita khawatirkan? Yang pertama pasti adalah kita takut tertular dengan orang yang sudah terjangkit virus tersebut. Ya. Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja protokol kesehatan yang sudah diberitahu oleh pemerintah tentunya dan harus kita lakukan. Tetapi meskipun kita melakukan protokol kesehatan itu, tidak bisa dipungkiri ketika kita mau keluar dari rumah kita masing-masing, berhadapan dengan sesama kita, dengan tetangga sebelah rumah kita, dengan saudara kita, ya, dengan teman sekantor, misalkan Bapak Ibu ada yang bekerja di kantor, dan berhadapan dengan orang lain di luar dari keluarga di dalam rumah ya pastinya. Walaupun kita sudah cuci tangan, kita sudah pakai masker dan sebagainya, pasti ada rasa ketakutan. Pokoknya ngomong tuh harus 1 meter, ya, jaraknya harus 1 meter. Terus kalau misalkan melihat lawan bicara kita tidak menggunakan masker, kita merasa takut, aduh nanti tertular virus dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal akan firman Tuhan, kita mengerti apa saja yang Ia firmankan, apa saja yang Ia katakan, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengenal Tuhan, artinya kita juga harus mengenal sesama. Mengenal sesama tadi, kalau Tuhan boleh memperdulikan umatnya, kalau Tuhan boleh mengasihi umatnya, lantas apa yang harus kita hindari ketika kita juga mau mengenal sesama kita? Tidakkah ketika kita mengenal sesama, kita mengasihi sesama kita, tetangga kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, itu pun kita akan memperdulikannya dan mengasihi. Bukankah demikian? Karena ketika kita mau mengenal saudara-saudara kita di luar sana, mengasihi mereka, secara tidak langsung kita melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Kasih Tuhan bukan hanya kasih terhadap diri sendiri. Tuhan mengasihi diri Bapak Ibu Saudara-saudara, terus ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tahu Tuhan mengasihi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kemudian kita lepas tanggung jawab. Ya pokoknya urusan dia sendirilah, dia kena COVID terserah dia lagi karantina terserah dia.
Tapi Bapak Ibu coba kita renungkan secara lebih mendalam. Apakah tidak secara utuh ketika kita mau mengenal akan Tuhan, tetapi kita tidak mau memperdulikan sesama kita? Kita boleh melihat di berita ya, sampai sekarang angka pasien ya yang terjangkit atau tertular oleh virus COVID-19 ini, angkanya bukan semakin turun, bukan juga stuck di tengah, tapi semakin naik. Kalau Bapak Ibu boleh merenungkan dan juga saya, kita mari bersama-sama melihat bagaimana orang-orang di luar sana yang juga mungkin dalam hati mereka terusik atau mungkin agak sedikit terganggu ya ketika mereka berkata, saya juga nggak mau kalau saya sampai kena penyakit yang seperti ini, apalagi penyakitnya menular. Ya. Siapa yang mau kalau orang kena sakit? Kita tidak hanya bicara soal COVID ya. Siapa orang yang mau sakit? Tidak ada. Tetapi apa yang boleh kita renungkan pagi hari ini, ketika Allah yang dengan sungguh-sungguh, secara bulat hati mengasihi umatnya, ya orang Israel, yang pada kenyataannya pun mereka tidak serta-merta secara utuh memberikan diri mereka kepada Tuhan, tetapi mereka malah terus-menerus menduka citakan hati Tuhan dengan mereka menyembah berhala, tetapi kasih setia Tuhan tetap nyata atas mereka. Tuhan kasihnya tidak berhenti. Satu, masih menyembah berhala, kasih kesempatan. 2 kali masih berhenti, oke, kasih kesempatan. Oke, 3 kali saya tidak akan kasih kesempatan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu yang boleh kita renungkan juga pada hari ini dalam usaha kita mengenal akan Tuhan. Yang pertama tadi mengenal akan firman-Nya, supaya kita dimampukan untuk mengerti. Dan yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa mengenal akan sesama kita sebagai bukti kita melakukan akan firman-Nya dalam proses kita mengenal akan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama. Tidak usah kita tunjuk, oh si orang ini, oh si orang itu. Tapi mari kita berefleksi secara pribadi. Sudah sejauh mana kita boleh peduli? Sudah sejauh mana kita mendukung sesama kita yang mungkin dalam konteks pandemi saat ini terkena penyakit tersebut, dan kemudian seberapa kita mau untuk mempedulikan mereka? Adakah dari Bapak Ibu yang senantiasa memberikan dukungan doa bagi saudara-saudara kita yang terkena COVID? Sudah sejauh mana dan sesering manakah kita teleponan dengan mereka, video callan dengan mereka, atau kita mengantarkan makanan kepada mereka? Mungkin ini terdengarnya sederhana Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu boleh menutup mata, Bapak Ibu mulai merenungkan kembali, itu maknanya sangat dalam. Karena kalau kita membalikan posisi kita terhadap mereka, atau posisi kita seperti posisi sesama kita yang sedang berjuang saat ini, mungkin kita juga akan berkata yang sama. Saya juga gak mau kalau saya harus seperti ini. Jadi mari kita sama-sama merenungkan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam upaya atau usaha kita untuk mengenal Tuhan, selain kita membaca firman-Nya, intim dengan firman-Nya, melakukan firman-Nya dengan kita juga boleh mengenal akan sesama. Yang ketiga adalah komitmen. Ya, ketika kita mau sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, kita perlu yang namanya komitmen. Ya, kebulatan tekad secara utuh kepada Tuhan. Kita bisa berkata hari ini, ya saya mau mengenal Tuhan, tapi kita tidak punya komitmen uang. Saya yakin jika itu saya, beberapa menit setelah saya ngomong itu, saya langsung diperhadapkan dengan masalah kehidupan saya, perkuliahan saya, mungkin tugas-tugas yang banyak. Ya Tuhan, baru saya tadi bilang saya mau mengenal Tuhan, Tuhan bantu saya. Terus baru dengar saya tugasnya tiba-tiba banyak, revisi skripsian banyak, saya bilang Tuhan nggak mau kerja sama di sama saya. Kan saya mau usaha sama mengenal Tuhan. Jika kita ingin berkomitmen untuk mengenal Tuhan, tidak ada yang namanya pamrih. Kita secara utuh mau mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya ketiga hal tadi. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari sama-sama merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti sempurna pengenalan akan Allah adalah pendampingan dari Allah itu sendiri. Jika kita mau mengenal Tuhan, kita pasti akan dimampukan olehnya. Jadi bukan kita yang membuat sebuah keputusan, tetapi Tuhan yang menyertai kita untuk kita boleh memilih setiap pilihan dalam hidup kita. Dalam setiap pergumulan kita yang sulit,
Tapi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita menyerahkannya secara utuh, kita membaca firman-Nya, dan kita punya komitmen untuk mengenal Tuhan lebih jauh, Dia pasti akan membantu kita, akan memberikan kita pemahaman untuk kita boleh memilih dan boleh menjalani setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman yang boleh jemaat dengarkan sekalian itu boleh tertanam dalam hati Bapak Ibu Saudara, tidak hanya tertanam tetapi juga boleh berbuah dan boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengaku iman kita dan kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bermula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menghadapkan dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena iman kami dikuatkan, iman kami boleh Tuhan senantiasa kuatkan kembali dalam keseluruhan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan ketika kami rindu untuk mengenal Tuhan yang lebih dulu mengenal kami rindu Tuhan untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami pun rindu di dalam Engkau bersyafaat bagi bangsa kami saat ini. Ketika ada begitu banyak hal yang kami perjuangkan bersama, amat terlebih Tuhan, ketika pandemi COVID-19 sungguh membuat kami khawatir, sungguh membuat kami takut, dan tidak jarang merubah cara pandang kami ketika kami bertemu dengan sesama kami. Kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, kehidupan setiap rumah tangga, gerejamu, sektor-sektor pekerjaan, segala sesuatu yang kami hidupi dalam kehidupan kami itu mengalami perubahan yang begitu drastis. Ajar kami ya Tuhan untuk kuat dan bertahan di dalam pandemi saat ini, dan senantiasa menaruh harapan bahwa Tuhan senantiasa tetap mengurapi kami sebagai bangsa-Mu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang ada di bumi ini Tuhan, setiap negara mungkin mengalami masalah yang sama, pergumulan yang sama, yaitu COVID. Untuk menghentikan persebaran COVID pun Tuhan, bantu kami untuk boleh secara bijaksana menggerakkan segala tenaga bangsa kami untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah membentuk orang-orang tertentu untuk bisa menemukan obat-obatan, baik itu vaksin yang akan diberikan kepada mereka
dengan kerinduan mereka untuk mereka dapat sembuh. Allah yang baik, hati yang penuh dengan hikmat, hati yang penuh dengan bijaksana, kiranya Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Kesemuanya itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kiranya apapun yang menjadi persiapan bagi pemerintah kami untuk dapat menangani pandemi saat ini di tengah-tengah bangsa Indonesia, itu boleh mereka lakukan atas dasar kemanusiaan, atas dasar takut akan Tuhan, sebagai bentuk pengenalan mereka akan Engkau. Dan senantiasa Tuhan, Engkau menyertai segala sesuatu yang boleh mereka. Kami rindu berdoa kepadamu Tuhan, untuk pemerintah bangsa kami dan semua negara yang ada di dunia ini, agar mereka arif serta bijaksana, membuat semua aturan menjadi tegas untuk protokol kesehatan kami. Begitu banyak masalah Tuhan yang terjadi di bangsa kami, terlalu berat Tuhan bagi kami, tapi kami percaya jika sampai pada saat ini, di tempat ini, Tuhan masih mengizinkan kami semua untuk berkarya, bekerja dan melayani dalam pelayanan kami di Gemis Jemaat-Mu Gemis Eli. Iman kami sungguh dibaharui di dalam Engkau, dan kami memiliki hati yang berani berharap bahwa ada janji berkat Tuhan yang selalu baru setiap harinya melingkupi kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau akan tetap memberkati gereja kami, Gereja Masehi Injilis Sangir Palau Jemaat Eli, dengan begitu banyak hal yang berubah dalam sistem pelayanan kami, yang tadinya kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan doa syukur kami secara bersama-sama bertatap muka. Tetapi saat ini sistem pelayanan kami juga bersyukur boleh terlaksana walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk dapat mengambil setiap keputusan bagi pelayanan gereja kami, Jemaat-Mu Gemis Eli. Lindungi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga ketika kami boleh Engkau percayakan melayani di tempat ini, kami ada dalam perjumpaan bagi begitu banyak orang, bagi begitu banyak jemaat kami di tempat ini. Senantiasa Tuhan menganugerahkan kesehatan bagi kami bersuka cita dan kami diberkati untuk kami memberkati banyak orang. Kami juga berdoa bagi pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Antoni beserta dengan keluarga, Majelis Gemis Eli dan keluarganya, PLK, poster, bahkan pegawai gereja Tuhan yang semuanya terlibat dalam mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Gemis Jemaat ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan seru sembahyang doa mereka. Apapun pergumulan hidup yang mereka hadapi, kami akan percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan mereka untuk menopang, menguatkan mereka untuk bisa berjalan menghadapi setiap dan juga melewati pergumulan kehidupan mereka. Siapapun kami Tuhan, kami rindu untuk memberi diri bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah bagian dari upaya atau usaha kami mengenal Engkau dan rancangan Tuhan yang begitu dalam bagi kehidupan kami. Dan kiranya pelayanan kami di gereja ini boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu. Persiapkan kami selalu, persiapkan kami terus untuk menghadapi kenormalan sistem peribadah kami hari demi hari. Lancarkan segala sesuatunya Tuhan, dan ingatkan kami ketika kami mau melayani Engkau, kami harus sungguh-sungguh melayani Engkau. Persiapkan kami ketika boleh ada majelis yang bertugas, Tuhan boleh ingatkan mereka untuk melayani pada ibadah minggu tertentu, dan ingatkan mereka Tuhan bahwa ketika mereka boleh melayani Engkau, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka.
Ketika ada yang sakit, Tuhan kami berdoa bagi jemaat Louis Elim yang saat ini sedang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh, apapun itu Tuhan. Ketika mereka berupaya untuk proses pemulihan mereka, Tuhan, biarlah kasih dan setiamu melawat mereka. Karena kami yakin dan percaya kesembuhan yang sesungguhnya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Kami hanya memiliki hati yang berharap sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau pasti akan memberkati mereka. Engkau boleh memberkati setiap makanan, setiap minuman, setiap obat-obatan yang boleh mereka minum, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dengan rasa sakit yang mereka rasakan saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga boleh menghadirkan orang-orang di sekitar mereka, keluarga, sanak saudara, tetangga yang mungkin dengan penuh sukacita, penuh kerendahan hati mau membantu mereka dalam proses pemulihan mereka, mendoakan mereka, mendampingi mereka, menemani mereka. Kiranya itu juga boleh menjadi sarana bagi pemulihan bagi umat-Mu yang sedang sakit. Berkati kami semua yang menghadapi pergumulan, masalah, pendidikan hidup kami, komunikasi kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sikap toleransi kami dengan sesama kami, kehidupan bertetangga kami. Tuhanlah yang akan menolong kami. Jadikanlah kami ya Tuhan sebagai alat sejahtera-Mu. Kami tahu ini bukanlah tindakan yang mudah. Ketika kami boleh Engkau pakai menjadi alat bagi damai sejahtera-Mu untuk kami hadir di tengah-tengah kehidupan kami, itu tentulah tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami boleh menyerahkan semuanya secara utuh kepada-Mu, Engkau yang akan berencana bagi kami. Engkau hadir dalam hidup kami dan menguatkan kami. Tuhan boleh menyandra kami untuk terlebih dahulu melakukan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi yang sedang studi atau bersekolah, baik di bangku SD, SMP, SMA maupun di bangku sekolah mereka, baik yang sedang berstudi di kampus mereka masing-masing dalam gumul harap mereka. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka, persiapan mereka untuk mengikuti ujian-ujian, untuk boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru mereka, oleh dosen mereka. Tuhan juga boleh anugerahkan roh kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu yang sedang bersekolah atau studi di kampus mereka masing-masing, agar senantiasa Tuhan mereka boleh secara bertanggung jawab, boleh secara berani melakukan sesuatu yang jujur di hadapan Tuhan, agar hasil yang mereka dapatkan dalam proses mereka dididik di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi dimanapun mereka ada, itu boleh menjadi berkat bagi mereka dan nama-Mu saja boleh dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin saat ini sedang dalam proses mencari pendamping hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tuhan pasti akan menghadirkan pendamping hidup bagi mereka yang sepadan dengan mereka, tepat pada waktu Tuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan dalam proses mereka mencari pasangan hidup, kiranya Engkau boleh memberkati mereka dan mengarahkan setiap hidup dan kehidupan mereka hanya berserah ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami, sesama kami yang mungkin saat ini sedang merasakan duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, tentunya berat ketika kami boleh diperhadapkan dengan situasi duka cita. Kehilangan orang yang kami kasihi itulah membuat kami terasa sedih, dan bagi kami tidaklah mudah kami menjalani kehidupan kami. Tapi yakinkan kami Tuhan, dalam duka cita kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah nantinya yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Roh penghiburan, roh kekuatan senantiasa hadir dalam kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi beberapa peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu, terkhususnya di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mendengar kabar yang begitu mencekam ketika kami mendengar
saudara-saudara kami penumpang pesawat Sriwijaya yang pada waktu Tuhan sudah tentukan mereka mengalami sebuah kecelakaan. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan tidaklah mudah untuk melepaskan mereka pergi begitu saja. Tapi Tuhan kiranya untuk memberkati keluarga yang ditinggalkan, memberikan kekuatan bagi mereka agar senantiasa lewat peristiwa yang terjadi, Tuhan boleh senantiasa menguatkan mereka. Dan janji berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka di waktu yang Tuhan sudah tentukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, sanak saudara kami yang saat ini juga mengalami bencana alam di Sulawesi. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi mereka yang berada di sana. Tapi dengan keyakinan hati kami, ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur, untuk terus berserah kepadamu. Dan dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, itu semua merupakan penyataan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya badai yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan lama. Selama kami mau berserah dan tunduk akan perintah Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami. Mereka yang mengalami bencana dan kehilangan harta benda mereka Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga senantiasa berdoa bagi relawan-relawan, bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang senantiasa juga tergerak hatinya oleh belas kasihan mereka untuk boleh membantu meringankan beban yang saudara kami alami di Pulau Sulawesi. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau selalu menjadi penolong bagi saudara-saudara kami yang berada di sana. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tak lupa berdoa bagi jemaat kami, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu dalam kesendirian mereka untuk menjalani kehidupan. Tuhan boleh menjadi pendamping bagi mereka agar mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam setiap langkah hidup. Tuhan yang baik, inilah syafaat yang ternaik di hadapan hadirat-Mu. Masih banyak Tuhan pergumulan yang kami akan naikkan di hadapan hadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang lebih mengetahui isi hati kami yang paling dalam, dan kami yakin Tuhan akan menjawab pergumulan setiap kami pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syafaat yang ternaik di hadapan hadirat-Mu. Untuk menyempurnakan doa syafaat kami Tuhan pada pagi hari ini, kami akan menyempurnakan doa syafaat kami di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada ke-12 murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021. Malung Semahe. 1. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua, yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. 2. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Clarita S. Mamonto. Saudara kekasih kita ini sedang melaksanakan studi di Satya Wacana Fakultas Teologi dan sekarang tengah mempersiapkan proposal tugas akhirnya di semester 10. Terima kasih. Juga disampaikan terima kasih kepada semua yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ibadah minggu kelima tanggal 31 Januari 2021 jam 9 WIB akan dilayani oleh Pendeta Rici Tamara SSI Theo. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di like dan di subscribe.
Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan bersama memuji Tuhan dengan mengkidungkan pujian Indah Rencanamu. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah minggu hari ini selesai, jemaat dipersilahkan duduk untuk bersaat teduh. Berkat Tuhan bersama-sama dengan kita semua, selamat hari Minggu.